Shalom Elohim, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Shalom buat ketiga pribadi yang esa yang telah diam di bumi ini menggunakan wadah terpilih. Roh Bapa Yahweh dalam Pak Iman Lagu, Tuhan Yesus Kristus dalam Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh kebenaran yang berdiam dalam wadah Ibu Fe Hamdani mempelai terpilih Bapa Yahweh, para malaikat Tuhan, para saksi-saksi Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan yang terkasih. Dalam video kesaksian ini saya ingin menyampaikan tentang mimpi saya pada 6 hari bulan November 2024. Dalam mimpi saya itu, saya sedang berada di sebuah kedai makan bersama teman-teman saya. Ketika itu, saya dan teman-teman saya meminta pelayannya untuk mengambil order kami. Tetapi pelayan itu melayan kami dengan buruk sekali. Dan berulang kali kami meminta air minuman daripada dia tidak memberikannya. Dan akhirnya, oleh karena saya malas untuk menghadapi orang itu, saya bangun sendiri dan ingin mendapatkan air minum di tempat yang telah disediakan. Dan saat saya mengambil air minum itu, ada seorang lelaki, mungkin bos kedai itu, sedang duduk di tempat itu dan tidak mau berganjak. Dan ketika saya mengambil air itu, dia telah melakukan gangguan seksual kepada saya. Dan selepas itu saya terus bersuara dengan lantang, menegur lelaki itu di depan semua orang, yang dia melakukan hal yang tidak baik, dan dia tidak harus melakukan hal seperti itu kepada seorang wanita. Lalu lelaki itu bangun, diam, dan karena malu, ia pergi dari tempat itu. Selepas melakukan hal demikian, saya berasa heran dengan diri saya, karena saya seperti mendapat satu kekuatan atau keberanian untuk menentang orang seperti demikian. Kemudian tidak lama itu mimpi saya bertukar kepada tempat yang lain. Saya seperti berada di kampung bersama keluarga saya. Ketika itu seperti mempunyai acara keluarga. Dia memanggil nama saya seperti dalam keadaan yang marah. Saya mengenal lelaki itu. Lelaki itu adalah salah seorang teman sepelayanan saya ketika saya masih lagi dalam gereja Katolik. Dia mencari saya dan ingin melepaskan kemarahan terhadap saya. Dan lalu saya berpikir, adakah saya melakukan apa-apa kesalahan? Atau adakah saya ini bersaksi tentang Tuhan, bersaksi tentang kebenaran akhir zaman? Atau adakah saya meninggalkan gereja itu? Dia marah dan sedang mencari saya karena menyebarkan hal-hal seperti itu. Saya dipenuhi dengan tanda tanya, tetapi saya tetap berdoa kepada Tuhan untuk memberikan saya kekuatan untuk bertenang menghadapi keadaan ini dan berlindung kepada Tuhan. Namun yang mengherankan saya, dia berusaha mencari saya, tetapi dia seperti tidak melihat saya ketika itu. Meskipun tempat duduk saya itu tempat yang mudah dilihat. Dia bertanya kepada adik-adik saya, tapi adik-adik saya mengatakan mereka juga tidak melihat saya. Ibu saya melihat saya, tetapi dia mengatakan kepada lelaki itu yang bahwa dia tidak mengetahui saya ada di mana. Dan saat lelaki itu memanggil saya dan melintasi tempat duduk saya, dia tidak melihat saya saat itu. Saya sangat terkejut seperti diluputkan dari pandangan lelaki itu. Demikian mimpi saya yang saya alami pada 6 November 2024. Dan kemudian apabila saya terbangun, saya tertanya-tanya dan saya bertanya kepada Tuhan, apakah maksud mimpi saya itu? Lalu Tuhan memberikan saya firman-Nya dalam Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Melalui firman Tuhan itu saya diingatkan bagaimana mimpi saya pertama itu adalah simbolik kepada bagaimana kehidupan lampau saya yang sering ataupun pernah dilukai oleh keadaan yang sangat-sangat menyedihkan dan kisah-kisah hitam dalam hidup saya. Jadi Tuhan mengingatkan saya bahwa iblis selalu menggunakan cara seperti itu untuk membuatkan saya jatuh ke dalam dosa lagi atau menimbulkan kekhawatiran dalam hati saya. Tetapi apabila saya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saya sudah menjadi ciptaan baru, saya tidak perlu takut kepada manusia untuk menegakkan kebenaran apa yang salah dan apa yang benar. Dan mimpi yang kedua itu adalah peneguhan bagi saya bagaimana orang-orang yang telah bercahaya-cahaya, anak-anak Tuhan yang berjuang bagi Dia, menyatakan kebenaran firman-Nya di akhir zaman ini akan sentiasa mendapat perlindungan daripada Tuhan, akan sentiasa diluputkan dari acara-acara setan yang mau menjatuhkan kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk melindungi kita. Tuhan juga sentiasa menyertai anak-anak-Nya yang telah dimeterainya dengan terang dunia ini, dan setan akan lari meninggalkan kita, dan mereka tidak dapat melihat kita
meskipun mereka sudah merancang berbagai ancaman untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih, melalui kesaksian mimpi ini, ingatlah bahwa iblis tidak akan pernah berhenti menjatuhkan kita. Tetapi ingat lebih dalam, Tuhan juga tidak pernah berhenti melindungi kita dan menguatkan kita dan memberikan kita kekuatan untuk melawan iblis-iblis itu agar tidak menjatuhkan kita kembali ke dalam manusia lama. Demikian saja kesaksian mimpi saya dan peneguhan firman Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 amin. Praise the Lord. Nama Tuhan dimuliakan. Amin.